Ibu teman-teman di rumah, apa kabar? Saya harap semua dalam kondisi yang paling prima. Senang sekali saya di Madi Arif Manigrum bisa bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman di rumah kembali dalam acara Bincang-Bincang Kesehatan kita. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang tidak pernah dengar kata diabetes? Saya yakin hampir semua yang di rumah pasti pernah dengar penyakit diabetes. Mungkin ada yang mengalami, mungkin ada tetangga, kerabat, saudara yang mengalami diabetes. Nah, rata-rata pasien diabetes sangat takut dengan komplikasinya. Komplikasinya bisa mengenai otak, jantung, ginjal, pembuluh darah, dan lain-lain. Nah, supaya komplikasi itu tidak terjadi, maka penting bagi kita untuk menangani diabetes dengan maksimal. Dan bagi yang belum terkena diabetes, kita perlu mencegahnya. Nah, bagaimana upaya kita untuk mencegah dan menanganinya? Itulah yang akan kita bahas dengan narasumber kita hari ini, Dr. Ida Bagus Aditya Nugraha, MBiomed, spesialis penyakit dalam Vinasim. Yuk kita sapa beliau langsung. Halo Dok Adit, wah apa kabar nih? Lagi nyoba apa nih? Iya, saya minum es coklat. Oh, es coklat ya. Oke. Ya. Makasih Mas. Oke. Bapak Ibu teman-teman di rumah, ini adalah narasumber kita hari ini, Dr. Ida Bagus Aditya Nugraha, MBiomed, spesialis penyakit dalam Vinasim. Dok Adit, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih banyak Ya. mau datang ya ke acara kita ini bincang-bincang. Ngobrol-ngobrol santai aja Dok Adit ya. Ya. Saya tahu Dok Adit sebagai spesialis penyakit dalam pasti kita banyak sekali menemui kasus ya di poliklinik tentang diabetes ya. Mungkin saat ini hampir semua masyarakat udah tahu tentang diabetes, ini lebih kepada mungkin penyegaran informasi seperti itu ya. Nah, kita tahu diabetes kan suatu kondisi di mana kadar gula darah dalam tubuh kita tuh tinggi gitu ya. Nah, seberapa tinggi sih Dok Adit sehingga orang itu bisa disebut terkena diabetes? Seberapa tinggi kadar gula darahnya gitu? Ya, makasih Dok Ari. Jadi diabetes ini sebenarnya yang mungkin para sobat sehat lah kalau saya bilangnya, atau para teman-teman sekalian mengetahui adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan kadar gula darah ya. Jadi memang pengaturan kadar gula darah itu kan pada manusia ataupun pada orang yang normal kan ada dikendalikan oleh beberapa istilahnya hormon ya, atau zat kimia. Nah, ini pada kondisi diabetes itu dia mengalami suatu, kalau kita bilang, gangguan atau ketidakmampuan untuk mengatur dari kadar gula yang normal dari yang. Nah, untuk derajat atau istilahnya seberapa sih dibilang itu angkanya diabetes. Nah, itu ada beberapa sebenarnya kalau kita bilang patokan. Jadi ada beberapa metode untuk melihat hal tersebut. Jadi kita biasanya ngecek atau melakukan pemeriksaan namanya gula darah. Nah, gula darah ini sangat simpel, praktis. Itu juga ada beberapa teknik ya. Jadi beberapa waktu untuk kita mengambil, misalnya pada saat puasa istilahnya baru bangun, sama gula darah setelah pemberian makan ya. Jadi kita lihat di dua titik itu. Biasanya kalau gula darah puasa nanti kita cek pada kawan-kawan sekalian, misalnya kalau di atas sama dengan 126 mg per desiliter, nah itu bisa disebut dengan diabetes, atau pemeriksaan kadar gula darah 2 jam setelah makan. Nah, itu biasanya di atas sama dengan 200, nah itu juga kita harus waspada itu, jadi bisa mengarah ke diabetes. Di samping juga nanti dengan melihat adanya suatu gejala-gejala ataupun istilahnya tanda-tanda yang mungkin kalau para pemirsa atau para kawan-kawan sekalian tahu istilahnya, kalau kita bilangnya 3P gitu ya. Jadi polidipsia, polipagia, poliuria, atau bahasa awamnya mungkin nafsu makan yang bertambah, kemudian sering merasa haus dan banyak kencing. Seperti itu mungkin yang perlu dikenali ya mengenai diabetes, dan kira-kira apa sih angka ataupun metode untuk mencari tahu atau mengetahui seberapa dia dibilang diabetes. Oke. Nah, biasanya nih yang datang ke kita kan, dokter saya cek gula darah dari ujung jari gitu ya. Iya. Itu angkanya 150 Dok. Aduh, saya katanya diabetes nih Dok gitu. Kalau kita baca sebenarnya kan untuk mendiagnosa pertama itu harus dari darah vena ya dokter ya. Jadi harus terkonfirmasi, yang dari ujung jari ini harus terkonfirmasi dengan darah vena gitu ya Dok ya. Iya, betul. Jadi memang ada pemeriksaan itu dari 2 tempat ya. Saya kayak dokter Ari bilang tadi, di ujung jari ini kita biasanya ditusuk dikit, kemudian nanti ditetesin di alat. Itu namanya dari kapiler ya, atau istilahnya pemeriksaan yang sangat mudah, tapi memang harus dipastikan betul sekali dengan pemeriksaan dari darah vena atau yang dari bagian sini, bagian tangan kita sini. Jadi diambil kayak itu, kemudian diperiksa nanti dengan laboratoriumnya, di laboratorium, kemudian nanti dilihat hasilnya. Jadi ada memang
istilahnya dikonfirmasi, dicocokkan gitu. Jadi dari hasil yang dari ujung jari ini yang kapiler dengan yang darah vena ya, karena memang ada biasanya perbedaan sedikit nilai, tapi terpenting sebenarnya yang ingin saya tekankan juga bahwa tetap kita juga mengobati atau mengetahui diabetes ini tidak hanya dari semata-mata angka, tapi juga dari gejala-gejala seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada gejala-gejala tadi, misalnya berat badannya kok tiba-tiba turun drastis, kemudian nafsu makan juga kok tambah banyak, padahal nafsu makannya bertambah terus ya, tambah banyak dia, kemudian juga dia misalnya cepat haus kayak gitu, terus juga sering kencing. Nah ini juga hati-hati, kita pokoknya harus waspada lah gitu. Jadi selain hanya ngelihat angka juga, tidak hanya ngelihat angka tapi juga melihat pada gejala seperti itu. Oke. Ya. Nah, tadi Dokter Adit udah jelaskan gejalanya ya, yang 3P atau istilah awamnya tuh nafsu makan bertambah, terus merasa haus terus, jadi minum terus, sama kencingnya semakin sering gitu ya. Nah, itu sepertinya merupakan kayak gejala khasnya ya gitu ya. Nah, dalam praktek dokter sehari-hari, Dok Adit sehari-hari, gejala apa sih yang paling sering dirasakan oleh pasien diabetes yang datang ke praktek dokter misalnya? Iya. Kalau gejala yang sering sih memang untuk saat ini, kalau yang pengalaman saya ya, mungkin dalam berpraktek di spesialisasi penyakit dalam, memang biasanya sih sudah datang itu sudah ada keluhan. Seperti kadang-kadang matanya agak kabur atau tekanan darahnya yang diukur agak naik. Kemudian ada juga biasanya rasa-rasa kesemutan di ujung-ujung jari, pegal-pegal kayak gitu. Atau mungkin biasanya kadang-kadang dia sudah kayak ada luka gitu, luka yang biasanya jarang sembuh. Nah itu kadang-kadang pasien ini mungkin sekarang udah kalau saya lihat lebih pinter ya gitu ya, jadi dia lebih aktif mencari, dan saya gini sekali, senang sekali. Jadi pasiennya malah dia juga sudah mungkin mencari informasi, baca gitu dulu, jadi kita mendiskusikan dan memberikan penjelasan tuh enak jadinya ada. Jadi saya rasa keluhan-keluhan itu bervariasi, tapi memang biasanya yang datang itu ya yang sudah ada kayak kesemutan itu sering, kemudian tekanan darahnya naik, sakit atau di tengkuknya di belakang ini kayak pegel gitu, ataupun mungkin juga ada keluhan kayak matanya buram begitu. Jadi bervariasi ya. Oke. Tapi kadang juga bisa datang itu tanpa gejala ya dok ya. Jadi kalau pengalaman saya di poliklinik juga itu sering misalnya pasien dikonsulkan untuk mau operasi misalnya, dan kemudian datang dengan gula darahnya tinggi gitu dari hasil laboratorium. Biasanya kan kalau mau operasi ada pengecekan gitu ya dok. Terus misalnya kalau kita tanya kadang, saya kok nggak ngerasa apa-apa ya dok gitu. Itu justru yang perlu diwaspadai ya dok ya, dengan kita harus berarti lebih sering untuk melakukan misalnya check up atau mengidentifikasi mungkin faktor resikonya ya. Nah, mungkin dokter bisa lebih menjelaskan kira-kira siapa sih yang berisiko nih terkena diabetes, sehingga bisa walaupun nggak ada gejala tapi kita bisa melakukan kayak pengecekan lebih awal, lebih dini gitu dok. Baik, memang kalau misalnya seperti tadi dokter Adi juga mungkin pengalaman dalam menangani pasien ya, atau memeriksa pasien, kadang-kadang diabetes itu seperti silent ya, nggak kedetek begitu ya, tidak diketahui dengan pasti. Kemudian ketika misalnya mau menjalani operasi kayak gitu, pembedahan ataupun tindakan, kan memang dia harus kayak dipersiapkan gitu. Nah pada saat itulah dicek, oh tiba-tiba ketemu tinggi. Nah memang ini juga menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang spesialis ya, atau seorang ahli kesehatan, ataupun juga para masyarakat seperti tadi. Jadi mewaspadai kira-kira kapan sih saya ini harus kayak ngecek, memeriksakan kesehatan saya, terutama juga kalau saya bilangnya resiko-resiko atau orang-orang ataupun yang memiliki kecenderungan untuk mengandung atau menurunkan diabetes. Nah memang karena diabetes ini biasanya memang relatif terkait dengan faktor-faktor keturunan. Jadi kalau misalnya punya orang tua ini, kemudian punya juga istilahnya keluarga gitu lah, terutama yang keturunan pertama ya, kayak orang tua, ayah, ibu, ataupun mungkin juga ada memang riwayat obesitas juga di keluarga, kegemukan, kemudian juga ada riwayat darah tinggi, tensinya tiba-tiba naik gitu ya, tensinya naik memang juga di keluarganya gitu lah. Itu kita juga harus istilahnya itu ya, mewarning, mewaspadai banget bahwa kita ini ada risiko untuk kejadian, walaupun misalnya mungkin pemeriksaan awal ataupun gejala-gejala kayak tadi yang sudah saya bilang itu nggak ketemu dia, tapi tetap aja ya namanya kita sekarang
Maksudnya prinsipnya kalau saya bilang lebih baik mencegah lah dulu daripada ngobatin. Betul, gitu. betul. Ada lebih baik kita lebih awal, lebih sigap daripada nyesel di akhir. Nah, jadi pada teman-teman tadi mungkin yang ada riwayat keluarga, orang tua yang hipertensi atau juga kencing manis sebelumnya, atau mungkin juga misalnya pada teman-teman yang wanita yang melahirkan misalnya bayi dengan berat badan, bayi yang agak gemuk, agak besar, nah itu juga waspada, hati-hati. Itu bisa kecenderungan atau kemungkinan itu akan mengalami suatu diabetes atau penyakit peningkatan kadar gula ini. Jadi marilah bersama-sama mungkin kita lebih meningkatkan kewaspadaan sih ya, supaya kita lebih aware, lebih apa istilahnya itu lebih pedulilah dengan diri kita. Walaupun kita bahasanya kalau sekarang tuh nggak sakit, tapi bukan berarti kita aman bebas dari keluhan. Jadi tetap kita harus waspada. Ya. Jadi dengan mengidentifikasi faktor risiko itu, terutama kalau misalnya kita tahu oh kayaknya ini nih ya ayah atau ibu saya ini ada diabetes, jadi di kita bisa lebih waspada, kemudian juga lebih mau untuk misalnya mengidentifikasi gejala, atau misalnya kalaupun tidak ada gejala, misalnya memeriksakan kadar gula darah gitu ya, misalnya lebih awal ya. Nah, kadang juga itu kan faktor risikonya itu sebenarnya bisa yang berupa sebenarnya hal-hal yang kita buat sendiri gitu istilahnya ya, berupa gaya hidup kita lah ya, gitu kan sering juga ya dok ya, misalnya pola makan atau aktivitas fisik yang tidak terlalu baik. Nah, itu bisa dokter sampaikan nggak kira-kira faktor risiko yang sebenarnya masih bisa kita ubah nih gitu untuk mencegah diabetesnya itu? Ya, untuk memang faktor risiko ini juga istilahnya kalau dalam bahasa yang mudah itu faktor risiko yang kita bisa ubah gitu ya, dan faktor risiko mungkin yang tidak bisa kita ubah. Kalau misalnya kayak tadi saya bilang kayak keturunan gitu ya kan memang dari sononya ya, dari gitunya ya memang tidak bisa kita ubah. Tetapi faktor-faktor lain yang seperti misalnya kebiasaan-kebiasaan ya kita mungkin menyadari lah, kayak saya sendiri juga kadang-kadang tidak bisa 100% menerapkan ini ya pola hidup sehat gitu ya, mungkin ya terkendalai, tapi tetap sih kita sebagai seorang edukator atau seorang ini tetap yang berusaha mengawalinya kan dari kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita lama duduk begitu, jarang bergerak kan, apalagi mungkin teman-teman sekalian seringan kerja kantoran di depan laptop sekarang mungkin stylenya atau zamannya WFH kerja dari rumah kan, terus berjam-jam ya, lupa jalan. Ya lupa jalan, duduk terus gitu kan, ngerjain tugas atau apa, meeting atau apa begitu. Nah itu hati-hati, tetap kita harus menyeimbangkan. Kemudian juga hal yang simpel adalah pemilihan makanan ya, jenis makanan itu ya, dan terakhir ya. Kadang-kadang juga kita tanpa menyadari sekarang tuh gampang kan, tinggal gini smartphone tekan nih datang tuh makanan kita maunya apa, tapi tanpa kita sadari itu nggak sehat loh sebenarnya tuh. Jadi kan lebih baik kita juga prepare atau menyiapkannya, kita buat sendirilah makanan kita, jadi memasak sendiri atau mengolah sendiri sehingga setidaknya kita bisa lebih sehat gitu lah. Jadi kita bisa menakar itu kebutuhan kita. Mungkin nanti ntar akan juga saya jelasin dikit tentang bagaimana pemilihan untuk makanan pada diabetes. Kemudian juga faktor-faktor yang lain ya, misal kayak tadi olahraga tadi udah, pemilihan makan, kemudian kita juga mengusahakan aktivitas begitu. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang bahasanya males gitu ya, tanpa kita sadari gitu. Tapi ya memang terkait dengan perubahan atau perkembangan zaman, mungkin dari zaman dulu sedikit bangunan-bangunan atau banyakan sawah ya, jadi mungkin orang-orang akan gerak berjalan ke sawah, beternak, bertani. Sekarang kan memang ya karena profesi sudah berubah ya, sudah semua bisa dilakukan di rumah. Jadi ya kita sendiri mungkin yang harus lebih menyadari. Kita juga apalagi sebagai tenaga kesehatan ya, saya juga berusaha ya untuk, walaupun mungkin tidak 100% juga, karena 100% kan Tuhan ya yang bagus, yang baik ya, kita juga mulai mencontohkan gaya hidup sehat para pasien kita. Jadi dokternya kalau nggak sehat gimana mau bantu pasiennya kan? Gitu ya. Iya. Jadi dengan kita tahu bahwa oh saya nih ada nih faktor risiko yang bisa saya ubah gitu, jadi kan kita bisa sedini mungkin juga mengubah ya. Kita tahu misalnya oh pola makan saya kayaknya kurang baik nih, belum gizi seimbang, kita bisa mengubahnya gitu. Jadi kita bisa mencegah diabetes gitu ya. Atau kok saya nih kebanyakan duduk ya, kok nggak pernah gerak, nah itu berarti kita bisa ubah untuk jadi bergerak lebih sering gitu ya dok ya. Oke. Nah sebenarnya hal-hal itu
kita sudah tahu faktor risiko, kita berupaya mencegahnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan pasien yang sudah nih dok? Pasien yang sudah terkena diabetes gitu ya. Nah, apa saja sebenarnya yang perlu dilakukan? Baik dari kita mengedukasi ke pasiennya maupun pasien sendiri gitu dok. Ya, terus sekali Dokter Ari, karena memang kalau mungkin Dokter Ari atau saya ataupun juga teman-teman sekalian yang mungkin menangani pasien-pasien di prakteknya ini pasti banyak sekali menemukan pasien-pasien saat ini tuh dengan gula darah tinggi ini ya, jadi kadar gula darah yang tinggi sehingga kiranya kita bilang dengan diabetes, dan pastinya diabetes ini harus kita coba tangani lah ya, artinya tanganinya juga tidak semata-mata dengan apa istilahnya targetnya nurunin gula supaya gulanya bagus, tapi kan ada istilahnya kita pendekatannya atau penanganannya harus multidisiplin ya, jadi banyak orang yang kerjasama ini, jadi nggak hanya dokter sendiri aja intas, tapi juga memerlukan suatu tambahan tenaga lah begitu untuk mengatur supaya juga dia bisa memperoleh target pengobatan yang baik. Nah, memang dalam penanganan untuk diabetes ini itu istilahnya kalau mungkin teman-teman sekalian tahu ada 4 pilar gitu ya. 4 pilar ini selalu berjalan beriringan bersama dia, jadi nggak bisa satu pilar saja yang dilakukan, harus satu pilar juga mendukung yang lain. Jadi 4 pilar itu yang pertama makanan ya, jadi terapi gizi atau terapi nutrisi seperti itu ya, pengaturan makan yang sehat kayak tadi saya bilang, mungkin nanti juga akan saya jelaskan detail ya. Jadi pemilihan makan ini sebenarnya dimulainya dari kita sendiri, bagaimana si diabetes ini, penyandang diabetes itu bisa berusaha untuk mencukupi daripada kebutuhannya dia, tetapi juga dalam arti tidak menyiksa. Kadang-kadang kan benar. Orang ingin mencapai, sering pengalaman ketemu pasien-pasien, ketemu dia di praktek itu ingin gula darahnya biar bagus, biar normal, dia malah kayak puasa nggak makan gitu ya sama sekali ya, dan justru itu berbahaya ya. Bahaya itu malah gulanya jadi nggak stabil. Jadi ya. tetap nanti mungkin istilahnya kalau dalam ini ya secara umum untuk penanganan pemilihan jenis makanan ini yang sehat lah, tepat 3T ya, tepat 3J maaf, tepat jumlah jenis ya, sama tepat jadwalnya begitu, jadwalnya juga harus disiplin tuh semua harus tepat semua. Kalau misalnya enggak gitu kan susah deh. Dan kombinasinya biasanya juga memang kalau pemilihan makan tuh kalau saya bilang piring bentuk T gitu ya, mungkin terlebih juga pernah dengar piring bentuk T. Jadi memang keseimbangan di sini yang T setengah itu nanti kan kisaran itu sayur-sayuran setengahnya, kemudian ada seperempat ini mungkin ada kayak karbohidratnya, tetap juga perlu karbohidrat kayak nasi ataupun nanti diganti seperti oats atau gandum yang karbohidrat bahkan sumber tenaga, sumber energi. Kemudian sisanya di seperempatnya atau 25%-nya itu biasanya ya berupa lemak ataupun protein seperti itu. Jadi kita harapkan pemilihan jenis makanan dengan pola T tadi biar bagus ya gitu ya, biar konsisten, stabil dan seimbang, sehingga para diabetes itu diharapkan dia bisa untuk menerapkan terapi nutrisi atau makanan yang sehat. Nah, itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua itu memang pilar kedua yaitu aktivitas itu maksudnya gerak ya. Jadi bahasanya kita juga mau nggak mau harus melakukan aktivitas fisik ya, berolahraga gitulah, bergerak begitu. Dengan memang olahraga ini sebenarnya kalau zaman sekarang itu nggak mesti harus di lapangan ya. Betul. Di lapangan keliling lari kayak dulu tuh. Nggak ke gym juga ya, nggak mesti harus ke gym juga. Ya, mungkin sekarang trennya pusat kebugaran ya. Bisa juga kalau ada, tapi kalaupun enggak ya kita bisa di rumah aja ya, dengan melakukan istilahnya gerakan aktivitas ringan sedang begitu. Sekarang kan juga mungkin video-video olahraga itu kan bisa diakses dengan cepat di smartphone, jadi kita bisa akses, kemudian kita latihan sendiri di rumah seperti itu. Atau mungkin juga ada beberapa mungkin punya alat olahraga sendiri yang apa itu juga bisa dimanfaatkan, jadi di akal-akalin lah gitu, nyolong waktu untuk gini. Saya pun juga kadang-kadang di weekend ya menyempatkan untuk ya sedikit olahraga. Memang ada treadmill kebetulan di rumah, kita bisa jalan cepat gitu, jadi untuk menggantikan yang olahraga berat itu. Nah, itu hal yang bagus, ataupun mungkin ya misalnya dengan latihan yang sederhana aja sih. Jadi kadang-kadang ya senam aerobik sendiri itu bisa juga. Jadi durasinya mungkin nggak terlalu lama, 10-15 menit aja, yang penting rutin, paling nggak seminggu selama 3 kali, dengan itu intensitasnya ringan sedang. Jadi diharapkan sih teman-teman, para kawan-kawan sekalian, semoga bisa gini ya, lebih gini sekarang, apalagi zaman sudah maju kayak ini, dan sekarang juga zaman semuanya dikerjain dari rumah gitu ya, ada area. Jadi kalau termasuk juga olahraga pun juga bisa dari rumah.
Nah itu dua pertama tadi. Kemudian yang ketiga itu juga edukasi ya, seperti ini ya, saya memberikan sharing atau edukasi ini juga masuk juga pilar dalam menangani atau apa istilahnya itu kalau saya bilang itu bagaimana kita merubah pola pikir seseorang untuk menjadi lebih sehat, ya lebih sadar apa sih sebenarnya itu pentingnya dia menjaga kesehatan. Pertama untuk diabetes ini tentang gula tadi kan, jadi makanan-makanan apa seperti tadi udah dijelasin juga. Nah setelah edukasi yang baik, ya tentunya yang terakhir yang nggak lupa ini yaitu terapi obatnya. Nah obat ini sendiri sebenarnya tidak hanya menyelesaikan langsung dengan kita dikasih obat penurun gula selesai gitu gulanya, bukan seperti itu juga. Dan obat-obatan ini pun juga semakin lama semakin berkembang ya. Ada obat yang golongan pil begitu bisa diminum, dia diberikan diminum. Kemudian ada juga sekarang mungkin yang terbaru ya, dan saat ini juga mungkin kita mempergunakan yaitu obat suntik, yaitu kita sebut dengan insulin. Nah jadi insulin ini memang salah satu juga menjadi terapi yang kalau saya bilang dapat membuat gulanya itu menjadi turun dengan baik dan kita harapkan lebih stabil ya begitu. Jadi 4 pilar tadi yang mungkin saya coba jelaskan komponen masing-masingnya, jadi dia saling mendukung begitu. Jadi tidak bisa cuma pilar obat saja kita pakaikan di sini dalam diabetes, atau tidak hanya bisa terapi makanan itu tadi, pemilihan makanan yang baik. Jadi kesemua daripada ini harus berkesinambungan. Karena penting sekali ya, soalnya kadang ada juga pasien yang bilang, dok saya kan udah pakai insulin, jadi makan saya boleh bebas. Nah padahal itu kan konsepnya perlu diperbaiki ya, konsepnya harus ya. diperbaiki. Karena kadang, dok saya udah minum obat, jadi saya bebas makannya. Padahal nanti gulanya juga naik, obatnya jadi ngikutin ya. Jadi kalau kita nggak menganalisa pola makannya ya, oke. Banyak faktor lah. Banyak faktor. Nah, berarti intinya 4 pilar tadi ya. Jadi pola makan, aktivitas fisik, edukasi, dan pengobatan ya. Jadi penting sekali semua harus dilakukan secara simultan bersama-sama. Jadi tidak boleh hanya salah satu saja, yang lainnya tidak gitu ya. Oke. Nah, upaya yang kita lakukan itu sebenarnya kan ujung-ujungnya untuk mencegah komplikasi ya dok ya, yang sangat ditakutkan sebenarnya sama pasien-pasien diabetes kan komplikasinya. Mungkin dok Adit bisa jelaskan tentang komplikasi diabetes dok? Iya. Kalau dengar komplikasi mungkin serem ya. Iya. Ya, artinya sebenarnya komplikasi ini kalau saya bahasakan mungkin lebih agak bisa dicerna mungkin. Jadi ada efek buruk daripada diabetes yang ya. tidak terkendali ada ya. Jadi kita coba mungkin pakai istilahnya biar lebih gini lah, nggak terlalu serem dengan komplikasi kayaknya udah. Memang efek daripada diabetes sendiri tergantung sekarang ini apakah memang efek jangka pendek atau istilahnya efek jangka panjang gitu kalau saya bilang. Efek jangka pendek ini memang juga istilahnya kalau kita bilang dalam bahasa ini akut ya, akut itu cepat ya gitu. Jadi efek yang cepat itu kadang-kadang bisa buat misalnya nih sudah tadi pas pilar tadi terlalu over gitu, malah gula darahnya terlalu rendah, menjadi rendah. Terlalu rendah ya. Jadi gula darah yang rendah banget nggak bagus, kayak sesuatu juga terlalu kerendahan nggak bagus. Kemudian kadang-kadang nggak ngobatin, nggak minum obat atau ini ketinggian. Ya. Naik, itu juga tidak bagus juga. Jadi komplikasinya seperti itu mungkin yang istilahnya komplikasi cepat ya. Nah komplikasi jangka cepat ini kalau misalnya dibiarin ya, artinya diakumulasikan, dibiarin lama-lama itu bisa jadi komplikasi yang jangka panjang. Jangka panjang itu bahasa kerennya kronik gitu ya, kronis jadi lama begitu. Nah komplikasi ini memang ada juga istilahnya ke berbagai sistem-sistem organ ya, ataupun apa namanya istilahnya kalau di saya itu bilang komplikasi kronis gitu ya, di berbagai kayak misalnya di mata gitu kita kena juga organ yang lain. Kemudian di ginjal gitu, kayak mata kayak tadi mungkin ada pasien yang ngeluh pandangan mulai kabur ya. Kayak ada berbayang begitu, padahal rasanya dia enggak ada pernah masalah dengan matanya. Nah ternyata dicek gulanya, nah itu misalnya. Kemudian tadi ginjal itu juga sering sekali pasien dengan masalah kalau bahasa gini jatuh sampai ke kondisi gagal ginjal karena diabetesnya yang lama tapi dia nggak rutin berobat. Jadi akan berakibat nanti di fungsi ginjal itu kan nyaring kotoran ya dok ya, nyaring racun, nyaring kotoran. Jadi ginjal itu nggak bisa nyaring, ya Allah kotorannya numpuk beredar di sana, akhirnya malah jadi gagal ginjal. Lalu itu kita takutkan banget. Makanya kita nggak concern juga. Kemudian juga komplikasi kayak ke pembuluh darah itu, misalnya pembuluh darah besar gitu, jadi suatu kayak sumbatan. Hati-hati ini bisa menimbulkan penyakit sumbatan. Nah itu biasanya jadi
pembuluh darah jantung atau pembuluh darah otak itu hati-hati bisa serangan stroke, serangan jantung, nah itu juga kita mestinya waspada. Ataupun juga di persarapan, misal ke komplikasi ini ke peredaran darah di darah-darah peti kita, misalnya kayak kesemutan tadi yang saya bilang, ataupun juga yang terakhir adalah penyembuhan luka kayak kaki diabetes kaki atau kaki diabetes ini yang juga sering terjadi itu. Jadi komplikasi diabetesnya agak cukup sering saya temui juga. Jadi luka di kaki yang ternyata nggak sembuh atau sulit sembuh. Jadi banyak sekali memang komplikasi-komplikasi ini kalau kita memang nggak tahu, nggak aware, nggak mengenali sedini mungkin, seawal mungkin. Jadi namanya kalau jangan malu lah kalau misalnya ada diabetes, cegah aja lebih awal atau kita kenali lebih awal supaya kita bisa nanganin nanti di akhirnya supaya tidak sampai efek buruk ini berakibat parah gitu ya. Nah dok, sebenarnya untuk mencegah komplikasi itu berarti kan kita melakukan 4 pilar tadi itu ya. Nah bisa dokter ini nggak ya jelasin misalnya targetnya apa sih, maksudnya jadi misalnya gula darahnya ataukah ada target lain yang memang perlu kita capai juga gitu dok? Ya, Dr. Ari. Untuk target sebenarnya kan kalau saya bilang bervariasi sih sebenarnya, tapi tetap sih ada juga kalau dari kita, dari panduan kita itu kan ada memang berapa sih sebenarnya misalnya menggunakan beberapa faktor ya, misalnya target pengobatan. Kalau kita lihat dari kadar gula darah itu ada namanya nanti bagian pengendalian gula darah untuk 3 bulan. Nah, kita sebutnya sebagai A1C gitu, HbA1c. Nah, itu memang kebetulan juga program pemerintah itu kan ada program untuk rujukan, itu kan rujukan berjenjang. Jadi ada diwajibkan memang untuk pasien-pasien tertentu, misalnya diabetes itu yang mungkin di fasilitas kesehatannya belum bisa, ini kita harus rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi sehingga nanti bisa dilakukan pemantauan itu tadi A1C itu. Sehingga nanti kita lihat A1C memang kalau dia biasanya usia dewasa muda gitu paling targetnya 6,5 sampai 7 ya. Kalau misalnya dia agak tua atau berumur gitulah, kalau saya bilang tua, yang berumur di atas 65 mungkin targetnya 7 sampai 7,5%. Jadi ada bervariasi sih ini. Dan memang kita biasanya ngelihat A1C ini kayak rapotnya, kalau saya bilang ke pasien, ini rapotnya Bapak nih pengendalian dalam 3 bulan. Kalau memang rapotnya ini kurang bagus ya, mari sama-sama kita coba perbaiki. Nah di samping itu juga target lain itu selain daripada keseimbangan gula tadi, A1C tadi ya yang saya bilang itu juga kita lihat dari juga meminimalisir komplikasi-komplikasi tadi. Kadang-kadang juga kita ngelihat dari target tekanan darahnya juga. Kadang-kadang kan diabetes ini sama tekanan darah atau hipertensi kan saling berkaitan. Jadi tekanan darah juga harus di maintain, dinormalin kayak gitu. Habis itu juga berat badan juga nih, berat badan kita juga harus balancing juga dia. Jadi berat badan juga harus mencapai berat badan yang bagus ya, berat badan yang ideal kalau bisa. Kemudian juga istilahnya komplikasi-komplikasi tadi seminimal mungkin lah kita bisa juga gitu. Misalnya pasien sudah kayaknya udah parah banget gitu, udah banyak komplikasinya, paling nggak setidaknya dia datang, kita berusaha untuk memberikan dia semangat gitu, meningkatkan perubahan pola pikirnya dia, sehingga tidak hanya semata-mata di target angka-angka tadi, tetapi juga lebih ke quality of life, kualitas hidupnya lebih baik. Kemudian juga bagaimana pencapaian dia kayak dia menikmati lah gitu, dia menjalani terapi. Itu kan kadang-kadang orang dikasih obat untuk jangka waktu banyak 30 hari itu, pengalaman pasien juga sih, waduh saya stres Pak Dokter beban gitu ya kayaknya, saya beban nih, saya kayak pabrik obat gitu katanya. Karena juga diabetes ini biasanya kan berkaitan dengan penyakit lainnya, beberapa obat. Nah saya juga pribadi berusaha untuk mensimplifikasi sebenarnya, mensimpelkan, membuat yang ribet jadi simpel. Artinya bukan berarti juga dengan maksud mengurangi, tapi bagaimana si pasien itu bisa untuk nyaman, nyaman berobat dengan kita. Mungkin juga pengalamannya sama. Bagaimana target kita ya buat diabetes ini biar nggak serem lah gitu. Iya, karena kalau stres itu gula darah kan juga naik juga ya. Jadi malah target yang kita harapkan nggak tercapai nanti ya. Kalau jadi stres naik dia. Jadi banyak upaya memang harus bagaimana pasien bisa patuh gitu ya, minum obat, salah satunya minum obat dan melakukan pilar yang lain, tapi juga dengan pasien bisa lebih enjoy lah gitu ya melakukannya, jadi nggak beban sekali, nggak stres gitu ya. Dan mungkin juga memang dukungan keluarga penting sekali ya Dok Adit ya, karena kadang sering loh Dok kalau misalnya di poli itu
misalnya ibunya saya tanya, Bu kok gulanya tinggi hari ini, Bu makan apa? Atau HbA1c-nya ternyata naik gitu dalam 3 bulan kok rapotnya agak merah nih gitu ya, HbA1c-nya lebih. Gimana makan selama 3 bulan terakhir, ada perubahan atau enggak? Kadang tuh anaknya ngelaporin, oh ibu saya tuh makan gini dok, udah dimarahin ibunya di depan kita. Atau kadang suaminya marahin istrinya marahin suaminya. Jadi sering seperti itu ya, mungkin biar lebih kondusif harus saling dukung gitu ya, biar lebih baik. Nah dokter, mungkin itu sebenarnya udah dari tadi kita udah bahas ya diabetes seperti apa, kadar gula, siapa saja yang beresiko, kemudian cara pencegahan, pengobatan, komplikasi dan target. Nah, sekarang ini mungkin saya ingin tanya beberapa pertanyaan deh yang paling sering sekali pasien tanya. Misalnya gini nih, kita udah dapat hasil labnya, terus kita tanya gejalanya, terus kita bilang, oh ibu atau bapak ini kesimpulannya ibu diabetes. Terus pertanyaan pertamanya kadang gini, ini diabetes basah atau kering dok? Nah, dari dok Adit gimana nih responnya untuk pertanyaan itu? Apakah memang terminologi itu ada atau sebenarnya ada yang lain sebenarnya itu diabetes ya? Sering juga saya ditanyakan sama pasien, jadi sebenarnya diabetes basah dan kering itu tidak ada secara terminologi kedokteran ya. Mungkin yang dimaksudkan pasien itu ketika sudah pasien itu mengalami luka begitu. Jadi lukanya dengan luka yang basah atau luka kering atau lukanya sudah sembuh. Tapi sebenarnya tidak ada terminologi atau penyebutan dengan diabetes basah kering. Nah, diabetes itu pembagiannya sih diabetes yang terjadi karena memang tidak ada insulin itu ya tadi ya, sama sekali tidak ada insulin, itu tipe 1 biasanya memang pada usia muda, usia awal-awal itu terjadinya. Kalau diabetes berikutnya diabetes tipe 2, jadi kita pakai angka 1 sama 2. Kalau diabetes tipe 2 ini yang lebih mudah terjadi dan memang insulinnya mungkin masih ada tapi kayak kekuatannya atau sensitifnya terhadap penurunan gula itu agak menurun. Nah, tapi dari 2 ini bisa jadi 1 dia tipe 1 gitu. Tapi kita bilangnya sih tipe 1, tipe 2. Dan para pasien juga sudah tahu kok sekarang, DM tipe 1, DM tipe 2 gitu, malah dia udah cari-cari sendiri. Nah, jadi diabetes basah kering mungkin para sejawat, para teman-teman mungkin yang mendengar itu kayaknya dengar dari siapa gitu mungkin ya. Karena istilahnya nggak ada sih kalau. Mungkin di zaman lalu kayaknya ya, sebelumnya mungkin ya. Kalau sekarang sih memang harus sepertinya semua udah tahu juga bahwa terminologi basah kering itu tidak ada, dan itu mungkin memang melihat luka ya, kayak luka kaki kayak dulu mungkin itu filosofinya ya. Istilah itu muncul ya. Nah, kemudian dok ada juga pertanyaan, tapi mungkin sebenarnya dokter Adit sudah jawab sebelumnya. Jadi sering juga gini, oh ibu diabetes atau bapak diabetes, terus saya nggak boleh makan apa dok? Nah, pasti itu tuh salah satu pertanyaan yang sering sekali ya. Saya nggak boleh makan apa. Nah, tapi mungkin kalau dari dokter Adit tadi sampaikan sebenarnya kan lebih ke polanya ya, pola makan, 3J, jadwal, jumlah jenis. Nah, mungkin pasien-pasien tuh kayak ingin sekali tahu jenisnya nih apa sih sebenarnya saya nggak boleh gitu, saya nggak boleh makan apa. Nah, kalau dok Adit gimana responnya? Kalau saya ditanya sering itu, dokter saya ini boleh nggak makan ini atau saya tak boleh makan apa ini? Sebenarnya bapak ibu tuh kalau makan ya yang mana aja, kalau saya misalnya melarang itu kan hak asasi manusia. Saya sambil bercanda kan, tapi perlu diingat bahwa tadi keseimbangan ataupun pemilihan itu yang tepat, jadwal, jumlah dan jenis itu yang penting. Jadi sebenarnya memang kita harus mengetahui ya komposisi apa sih yang terbaik atau istilahnya yang diperlukan oleh orang-orang diabetes. Karbohidrat perlu karbohidrat itu sumber tenaga. Jadi tetap aja ada orang yang bilang dia nggak berani makan nasi. Benar. Malah diganti sama yang kayak ubi atau saya bilang ini juga golongan karbohidrat yang tinggi, cepat naikin kadar gula. Jadi sebenarnya nggak terlalu bagus juga. Tetap aja nasi, tapi mungkin atau beras ini kita pilih mungkin yang istilahnya naikin gulanya sedikit, kadar naikin gulanya sedikit. Nah, seperti pilihannya mungkin ada beras merah atau beras hitam. Biasanya saya beras merah sih, kebetulan pribadi juga di rumah kita konsumsi beras merah. Jadi sekali. Kemudian yang kedua juga tetap harus ada keseimbangan dari namanya protein, kadar proteinnya. Protein itu untuk membangun tubuh ya. Jadi protein ini juga sekitar mungkin 20% dari komposisi makanan ya. Perlu juga masih, jadi ada juga orang mungkin yang ngerasa saya nggak perlu protein, saya karbohidrat aja, itu agak salah ya. Jadi keseimbangannya karbohidrat mungkin tadi 40% sampai 50 lah, dan protein kemarin sekitar 20 sampai 25, kemudian perlu juga lemak. Nah, lemak ini yang kadang-kadang masih kontroversi, artinya tetap perlu juga sebenarnya. Lemak ini kan dia juga untuk kayak giniin vitamin juga, dia bisa ya menghancurkan beberapa vitamin. Kemudian juga dia juga sebagai sumber tenaga alternatif setelah karbohidrat ini kan itu ya. Jadi lemak juga dia perlu, baik juga dari tanaman ataupun hewan. Nah, jadi sekitar 15 sampai 20 lah.
Lalu baru sisanya kayak zat-zat lain kayak vitamin, mineral, air begitu. Jadi sebenarnya komposisi yang sehatnya seperti itu. Nah, mengenai yang mana yang sebenarnya yang boleh, yang tidak, sebenarnya tidak ada misalnya. Kalau saya bilang, ibu nggak boleh makan misalnya gorengan, ibu nggak. Tetap kita memberikan apa ya? Kalau saya bilang tuh pengaturan yang pas gitu, pengaturan yang sesuai. Bisa aja sih tetap tidak apa-apa, cuma kan kita mengurangi lah bahan-bahan yang cepat naikin gula, mengurangi bahan-bahan yang cepat buat gulanya itu berlebih begitulah istilahnya, ataupun tadi zat-zatnya. Jadi ya kita coba kurangi aja itu yang junk food, fast food kalau gini ya istilahnya. Kita coba olah sendiri kayak gitu. Jadi mau masak makanan juga atau mengolah makanan juga mungkin usahakan kalau bisa ditumis ya gitu ya, ditumis, jangan goreng terlalu banyak minyak gitu ya. Terlalu banyak minyak itu kita coba kurang. Ya simpel-simpel sih kalau saya. Iya, oke. Seperti itu. Nah, terus ini nih, misalnya nih es coklat nih. Nah. Boleh nggak, kan manis nih, Dok? Iya. Kadang kan pasien, dok saya pengen banget loh gitu, ada es campur lah, es coklat. Nah, ini kira-kira gimana nih? Ini pas di depan kita. Pas di depan kita nih. Ya, untuk pengaturan sebenarnya kita coba pilih misalnya kalau dalam penggunaan atau makan ini ya, jadi pilihlah gula yang low sugar gitu lah istilahnya, gula yang rendah kalori, jadi nggak terlalu naikin gula. Bisa aja sih nggak apa-apa sekali kan gitu kan, saya pingin sekali gitu kasih, tapi campuran ternyata pemanis itu yang rasanya enak tapi itu kandungan kalorinya agak naik ya. Jadi harus kita yang mulai ngatur-ngatur. Betul. Ini ya kadang, tapi memang misalnya minum ini sekali sebulan gitu kan nggak juga banyak berdampak selama pola makan 3J tadi tetap terpenuhi ya. Sehari-harinya rapotnya baik. Kalau minum sekali ini aja bisa gitu, ya. Kita kan juga nggak mungkin monoton itu. Betul. Orangnya nggak terlalu suka kayak gini pasien. Kadang-kadang pasien tuh gimana ya kalau diatur tuh ngambek atau benar. Ya kita juga harus memposisikan diri kita sebagai pasien gitu. Nanti kalau bisa tak kita mampu gitu kadang-kadang sih benar. Oke. Nah, tadi dokter udah sampaikan bahwa sebenarnya dalam satu piring itu harus lengkap tetap ada karbohidrat, ada proteinnya, lemak, sama mineral vitaminnya dari sayur gitu ya, Dok ya. Nah, berarti itu akan menjawab pertanyaan pasien. Kalau pasien, Dok, katanya diabetes tuh nggak boleh makan nasi. Nah itu berarti itu kurang tepat juga, Dok ya? Itu kurang tepat sih, karena tetap keseimbangan daripada komposisi tadi itu, baik dia diabetes ataupun penyakitnya tetap perlu karena kan ada perhitungan. Malah kita nggak makan nasi, malah terjadi pembongkaran daripada bahan-bahan yang selain karbohidrat tadi, kayak lemak, kayak protein. Nah itu malahan nggak bagus, dampaknya jadi tidak seimbang. Betul. Oke. Nah, satu lagi, nasi ini kan ada diet tuh rata-rata. Sekarang kan banyak banget ya diet keto, intermittent fasting dan sebagainya gitu. Ada beberapa pasien yang sangat meyakini diet keto itu adalah diet yang paling baik untuk diabetes. Nah, dokter mungkin bisa jelaskan sedikit saja tentang diet keto dan sebenarnya dampaknya itu seperti apa? Oh iya, ini ketogenic diet ini lagi ngehits ya. Jadi kan sebenarnya itu berasal dari keton ya, jadi mungkin para pendengar juga sekalian, keton ini sebenarnya adalah hasil pemecahan daripada si lemak ini yang saya bilang tadi, salah satu komponennya sebenarnya perlu tapi dalam jumlah yang cukup. Nah kalau kita misalnya memaksimalkan untuk ketogenik ini, jadi artinya kan makanan kita itu komposisinya banyakan lemaknya ya, tidak ada, dan karbohidratnya seperti tadi sumber tenaga yang utamanya itu kita kurangi. Nah kan tidak seimbang nih, jadi akan dipecah, diharapkan sih yang dipecah tuh yang lemak ini, tapi di sisi lain malah nanti menimbulkan tidak seimbang. Kadang-kadang bahkan pasien jatuh ke kondisi sakit, dia malah masuk rumah sakit. Betul. Karena tidak gini ya, artinya kekurangan kalori, malah yang lemaknya ini malah hyperlipidemia atau apa, nah itu malah justru tidak baik juga dia gitu. Jadi namanya sesuatu itu kan ada keseimbangan ya. Ini diet keto ini mungkin pada beberapa orang dari kayak testimoni gitu kalau saya bilang. Satu orang ini bisa, tapi orang lain belum tentu. Jadi perlu kita ingat karakteristik atau tubuh manusia ini sangat unik sekali. Betul. Belum tentu di orang A bisa, orang B juga sama. Jadi tetap aja konsultasikan nanti sama ahli terkait, misalnya di spesialis dalam, kemudian juga di bagian gizi, nanti kita kan kolaborasi biasanya. Ya. Jadi tetap dietnya sehat ya. Ketogenik itu sih sebenarnya tidak direkomendasikan untuk bisa begitu. Jadi silakan saja, tapi tetap dengan pengawasan, itu sih prinsip saya. Dan sebaiknya mungkin menghindari dulu ya, apalagi memang pada diabetes yang sudah berat gitu ya, diabetes tipe 2 kayak sudah lama, itu tetap dietnya diet sehat tadi yang 3J tadi. Iya, nutrisi seimbang juga. Nutrisi seimbang ya. Baik yang sebenarnya yang punya diabetes maupun yang
tidak punya diabetes, prinsipnya sebenarnya nutrisi Iya, seimbang nutrisi ya, seimbang, sehat dan sehingga seimbang. iya Gitu. kesehatan bisa terjaga. Nah ini pertanyaan terakhir Oh ya, untuk Dok Adit, dan memang ini juga banyak ditanyakan oleh pasien-pasien. ya, ya. Bisa nggak diabetes ini sembuh? Iya, itu, Dok. iya ini juga saya sering ditanya Iya. ini. Ya. Sebenarnya pasien pasti kalau mendengar kata sembuh itu senang ya, Iya. saya bisa sembuh. Tapi diabetes itu prinsipnya sih, kalau saya bilang diabetes itu kita mengenalnya bukan sembuh atau nggak sembuh sih Pak, saya gitu kan atau Bu, tapi terkendali atau tidak. Jadi kita targetnya adalah mungkin menambahkan seperti tadi, targetnya adalah terkendali, dia berada dalam fase yang aman gitu, tidak terjadi perburukan lagi atau tidak terjadi daripada komplikasi-komplikasi atau efek-efek buruk tadi. Nah, seberapa dia disebut terkendali seperti tadi, kalau misalnya diabetes ini artinya dalam arti orang bilang sembuh ya, tapi sebenarnya diabetes itu nggak bisa 100% sembuh ya, karena memang lebih ke faktor genetik tadi. Iya. Jadi bagaimana kita kayak mengendalikan aja. Jadi dengan kita membuat supaya range gulanya itu bagus, kemudian pemeriksaan lain kayak tekanan darah, kemudian juga kadar A1C tadi sebagai penanda rapot kita itu juga bagus, sehingga Kolesterol gitu. lipid lemaknya Iya. seperti dilihat dari kolesterolnya juga hasilnya bagus, sehingga semua tadi bagus ya, kita harapkan itulah disebut dengan terkendali tadi, sehingga dengan terkendali kedepannya si penyandang diabetes itu akan lebih sigap, lebih bisa lah menjalani kehidupannya dengan baik, dan juga tidak terjadi komplikasi-komplikasi tadi atau efek buruk yang memang dalam 5 atau 10 tahun kan kadang-kadang kita nggak tahu ya perjalanan namanya. Betul. Pada pasien diabetes ini agak rentan ya gitu, rawan dia mengalami kondisi yang tadi, tapi tidak semua juga akan jatuh ke sana. Makanya ada persentase tadi, kita bisa memperkirakan. Nah, kalau memang kita ada suatu ke arah sana ya hidup sehat lah gitu. Iya. Kita berubahlah dari awal kan gitu. Betul. Iya, karena takutnya tuh kalau misalnya dibilang sembuh, itu kan seolah berhenti ya. Iya. Padahal sementara kalau diabetes kan memang harus terus monitoringnya. Walaupun misalnya saat ini pasiennya misalnya tidak perlu obat nih, pola pilarnya misalnya pola makan, aktivitas fisik tanpa obat ternyata masih cukup. Nah, itu juga tidak bisa dibilang sembuh kan ya. Jadi karena kalau sembuh berhenti terus nanti lupa ngecek lagi, ternyata tiba-tiba naik gitu. Jadi makanya kita bilang saat ini misalnya terkendali dengan pola makan dan aktivitas, tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan cek lagi, reguler ya, kontrol ulang lagi ya. Karena sewaktu itu bisa mengalami perubahan ya Dok ya. Iya betul sekali, dinamis sekali soalnya kan, makanya harus pokoknya gimana kita bersama lah gitu. Jadi nggak hanya dari si dokter yang hebat, dan pasien juga hebat ini, karena kerjasama pasien dokter dalam mencapai kesembuhan kan. Iya. Dan keluarga juga ya. Terkendali ya, dan keluarga juga. Iya, oke. Semuanya kerjasama. Betul. Nah Dok Adit, mungkin untuk ini penutup, kira-kira Dok Adit ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah mungkin untuk pesan-pesan ya? Untuk para teman-teman ya, jadi prinsip saya adalah jangan malu, jangan takut. Pokoknya kalian harus sadari diri. Bagi yang berisiko atau bagi yang memiliki kecenderungan untuk diabetes, segeralah memeriksakannya kemana ya? Ke dokter ya. Jadi bisa bilang ada dokter umum ataupun dokter spesialis nanti yang terkait. Kemudian tetap mencari informasi yang tepat, jangan termakan hoax ya, dan semoga bisa untuk hidup sehat untuk semua ya. Dan kita mari dalam kesempatan baik ini kita bersama-sama untuk cegah diabetes sedini mungkin. Ya, mungkin demikian. Terima kasih banyak Dok Adit. Semoga kita bisa ketemu lain waktu. Mungkin kita bisa bahas topik yang lain. Dan saya pastikan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih banyak ya. Oke, silakan nih dinikmati dulu. Oke. Bapak Ibu teman-teman di rumah, tadi kita udah bincang-bincang dengan Dr. Adit. Informasinya sangat lengkap tentang diabetes. Pada prinsipnya, jangan takut memeriksakan diri jika mempunyai gejala-gejala diabetes seperti yang Dr. Adit tadi sampaikan, dan juga jangan lupa untuk melakukan identifikasi terhadap faktor risiko. Misalnya Bapak Ibu ada kegemukan, kemudian ada tekanan darah yang tinggi, kemudian kurang aktivitas fisik, pola makan yang belum seimbang. Nah, itu adalah faktor risiko diabetes yang bisa kita ubah dan kita bisa mencegah terjadinya diabetes. Jangan takut juga untuk selalu mengkonsultasikan diri ke spesialis penyakit dalam maupun spesialis lain yang terkait dengan diabetes, sehingga kita bisa mencegah komplikasinya. Saya harap acara kita ini sangat bermanfaat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.